ketika disebutkan asma Rasul juga hendaknya kita mau bersolawat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Semoga kebinasaan, apes, ketidakberuntungan akan menyelimuti seseorang yang ketika namaku disebutkan di dekatnya namun ia tidak bersolawat kepadaku. Ini doa Nabi loh, dan doa Nabi itu mustajabah. Jadi kalau kita mendengar ada orang di sekitar kita mengucapkan asma Rasul kemudian kita tidak bersolawat, khawatir masuk kategori doa Nabi yang kelak, bukan kelak, bahkan di dunia sekalipun hingga nanti di akhirat akan menjadi orang yang apes, tidak beruntung, binasa, celaka. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana thumma salaqa qabla ayyughfaralah. Dan semoga kebinasaan, apes, ketidakberuntungan akan menyelimuti seseorang yang ketika Ramadan tiba kepadanya lalu berlalu begitu saja tanpa menjadikannya terampuni. Artinya orang itu menyia-nyiakan Ramadan, menyia-nyiakan Ramadan. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibaru falam yudkhilahul jannata. Dan semoga kebinasaan akan menimpa seseorang yang masih mendapati ada orang tuanya masih hidup tapi tidak mampu menjadikan mereka wasilah baginya untuk mencapai surga. Maknanya Rasul mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, yang berbuat buruk kepada orang tuanya, yang menyakiti orang tuanya, yang tidak berbudi pekerti luhur kepada orang tuanya. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, juga dalam riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Al-Hakim. Dan nyatanya itu pernah diucapkan oleh Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasul. Jibril 3 kali berdoa dengan doa yang serupa dan Rasulullah mengamininya. Jadi dalam suatu waktu Rasulullah berdoa sendiri dengan 3 doa tersebut. Di satu waktu Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengamini. Kalau sudah Rasulullah berdoa, kemudian di satu waktu Jibril doa, kemudian Rasul yang mengamini, kira-kira ditolak apa enggak doa? Enggak. Kita mau masuk mana kategorinya? Mudah-mudahan tidak termasuk salah satu dari keburukan yang tadi. Lalu masih dalam kitab Jala'ul Afham, wa min hadits Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Marwa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, sebagaimana riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi, haddatsana Ad-Dhahhak bin Utsman, haddatsana Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitan. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi an Abdullah bin Muhammad an Ishaq bin Ibrahim an Abi Bakar Al-Hanafi bih. Kata Rasul, jika kalian memasuki masjid, jika kalian memasuki masjid, falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku mustamirrah sepanjang zaman, kapanpun. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid itu salam kepada Nabi, ucapkan salam kepada Nabi di masjid manapun, tidak hanya terkait masjid Nabi saja. Di sini masjid secara umum,
ucapkan salam kepada baginda Nabi. Dan kemudian ucapkan doa, Allahumma ajirni minasyaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Riwayat hadisnya sahih. Di antaranya ada di dalam Sahih Imam Ibn Hibban, nomor hadis pada juz kelima. Kemudian juga dalam Sunanul Kubra Imam Baihaqi pada juz kedua, dan riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Masajid wal Jamaat, juga dalam bab ad-du'a inda dukhulil masjid. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya pada kitab Shalatil Musafirina wa Qasriha pada bab ma yaqulu idza dakhala al-masjid. Riwayatnya sahih. Ketika masuk ke dalam masjid, ucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.